Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali kita jumpa lagi dengan Ngoni di sini. Tentunya masih dalam konten spesial terkait dengan penjaringan bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Kalau kemarin kita sudah mewawancarai dua orang bakal calon, yaitu Dr. Haji Rifai Bolotio MPD, kemudian Ibu Dr. Rosdalina Bukido MHum, dan saat ini kita berkesempatan hadir mewawancarai salah seorang juga bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027 di ruang kerjanya. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu dosen tetap di IAIN Manado. Jabatan beliau juga adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah IAIN Manado. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Haji Hashim Sofyan Lahilote SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, semangat ya. Alhamdulillah. Semangat. Oke, Pak Dokter. Seperti yang sudah orang paham bersama, maklum bersama bahwa Anda saat ini terjaring sebagai salah seorang nominator juga bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Sejauh mana sejak awal sampai detik ini kesiapan Anda dalam mengikuti kontestasi ini? Baik, yang pertama ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau ditanya sejauh mana persiapan, tentunya sebagai salah seorang kontestan dari 12 calon itu, secara normatif saya sudah siap. Jadi ketika memutuskan untuk mendaftar, pada prinsipnya setiap kontestan itu selalu sudah menyiapkan atau mempersiapkan diri. Itu sudah dibuktikan secara formal bahwa saya telah memasukkan berkas pencalonan, dan alhamdulillah itu diterima oleh tim penjaringan dan dinyatakan memenuhi syarat. Secara formal, secara lahir batin tentunya harus bagaimana Anda lihat, saya biasa-biasa saja harus siap dan harus siap dan harus mempersiapkan diri. Betul. Tentunya ada hal-hal yang telah dipersiapkan diri, baik secara lahir maupun batin. Mental, rohani, dan itu sudah dibuktikan dengan surat-surat kesehatan ya. Itu sudah dibuktikan secara rohani, mental sudah dapat suratnya dan lain sebagainya. Betul, seperti kata Pak Rifai kemarin bahwa secara mental, jasmani itu orang sebuktikan dengan lembar-lembar surat dari rumah sakit. Bahwa kami sudah siap secara luar biasa rohani maupun mental. Nah, ke depan nanti dalam mengikuti kontestasi ini, tentunya semua bakal calon yang sudah memasukkan berkas pada panitia penjaringan tentu mempunyai buah-buah pikiran. Buah-buah pikiran yang kemudian secara komprehensif itu dituangkan dalam visi misi. Nah, di momen kali ini saya tidak akan mengambil tugas tim seleksi yang ada di Jakarta, tapi kalau bisa saya kulik sedikit saja. Poin-poin apa nanti yang akan Pak Dokter sampaikan di visi misi nanti? Walaupun itu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh mungkin tim panitia seleksi di pusat, tapi menurut saya dengan ajang seperti ini menjadi hak publik. Betul. Dan harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Walaupun minimal masih ada minimal ini masih pada halamannya. Jadi dengan adanya seperti ini itu menjadi hak publik. Adapun yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi misi saya untuk menjadi seorang rektor di IAIN Manado, ada bisa saya sampaikan bahwa yang pertama ingin menjadikan IAIN Manado ini menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terpercaya, moderat dan unggul dalam basis penelitian atau multikultural dan lain sebagainya. Mengapa saya anggap
angkat tema untuk terpercaya, karena bagi saya itu kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap lembaga pendidikan Islam, pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Utara itu harus mempunyai kepercayaan tinggi dari masyarakat Sulawesi Utara, terutama untuk orang-orang tua yang menyekolahkan atau memberikan fasilitas pendidikan kepada anaknya itu harus di kampus ini ya. Di kampus ini harus mempunyai kepercayaan terhadap perguruan tinggi itu. Ya. Jadi mengapa harus dikatakan seperti itu? Tentunya kita harus mempersiapkan kepercayaan itu, baik dari segi pendidikan pengajarannya, penelitiannya, maupun dari segi kurikulum dan lain sebagainya, maupun fasilitas. Kepercayaan ini penting agar supaya menjadi nilai lebih dari masyarakat untuk menyekolahkan atau meningkatkan peradaban masyarakat Sulawesi Utara. Bisa dikatakan bahwa ketika ada orang tua yang akan menitipkan anak-anak di sini untuk melanjutkan pendidikan, itu tidak ada keraguan lagi. La raiba fihi. Bukan, rupanya Pak Dokter visi misi ini terinspirasi dari surah Al-Baqarah, guys. Oke, hampir keceplosan Pak Rektor ya, tapi calon rektor ya. Jika kita bisa berandai-andai, jika kita bisa berandai-andai dan andaikan Menteri Agama sebagai seorang yang punya hak utuh dalam menentukan siapa rektor ke depan, dan seandainya amanah itu kemudian diberikan kepada Pak Doktor, apa kira-kira harapan terbesar dari seorang Dr. Hashim Lahiote? Wah, ini pertanyaan yang sangat memberikan harapan dan optimisme. Jadi sebagai seorang kontestan, kita harus mempunyai mimpi seperti itu. Iya. Jadi kalau telah menjadi kontestan, tentunya harus mempunyai mimpi seperti yang saudara katakan, bahwa apabila misalnya dipercayakan oleh Menteri Agama untuk mendapatkan amanah rektor misalnya, bahwa yang pertama tentunya bersyukur. Di samping bersyukur, kita mungkin akan melihat setiap jabatan amanah itu akan lihat dari dua perspektif. Yang pertama mungkin itu dia sebagai nikmat, dan mungkin dia sebagai cobaan. Nah, dalam dua perspektif itu kita harus melihat, kita harus membawa jabatan amanah itu sebagai nikmat dan amanah yang harus dijalankan sebagaimana apa yang telah kita ikrarkan di dalam visi misi dan lain sebagainya. Kita harus tunaikan misalnya apa yang akan kita bawa ketika ditanyakan oleh panitia seleksi di tingkat pusat dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, misalnya kalau kita lihat itu sebagai mungkin hal yang bukan nikmat dan lain sebagainya cobaan, tentunya kita harus berhati-hati untuk menjalankan amanah itu supaya tidak tergelincir pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang pasti di dalam keikutsertaan saya ini, tentunya saya berkeinginan ini menjadi sebagai amanah yang harus dituangkan untuk mendapatkan nikmat bersama bagi sivitas akademik. Luar biasa guys, dalam sekali nih harapan ini. Semoga semuanya para kontestan ini senantiasa dilimpahkan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan segala urusan mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka, dan tentunya diberikan semangat yang luar biasa ya. Dan seperti tadi yang disampaikan, dua hal yang menjadi harapan itu, nikmat dan ujian. Saya ingin memberikan pencerahan juga bahwa semua perkara bagi orang muslim itu adalah baik adanya. Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur, dan jika ia ditimpa musibah, ia senantiasa bersabar, dan semuanya itu akan berbalas pahala. Luar biasa guys, pagi hari ini pencerahan kita. Terima kasih Pak Dokter atas waktu yang sangat berharga ini. Pagi hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Dokter sebagai salah seorang kandidat calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Sehat selalu, Insya Allah. Semangat selalu. Oke, kita masih akan menantikan para calon rektor yang lain juga yang akan memberikan kesempatan kepada Geger Channel untuk berbincang-bincang santai, baik
di mana saja mereka bersedia. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Torang baku dapat ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all so much. Mwah.